anak sekolah minggu. Shalom. Ayo Bu Guru kita sapa lagi. Shalom. Shalom. Ya, kita akan mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Tetapi kita terlebih dahulu mengucapkan salam kita. Apa itu? Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes. 1, 2. Ya. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, puji Tuhan. Sampai pada hari ini kita ada dalam keadaan sehat. Semua karena kasih Tuhan. Ayo Bu Guru, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Tetapi terlebih dahulu kita berdoa. Ayo anak-anak kami yang di rumah, semuanya persiapkan hati, persiapkan diri, duduknya yang rapi, yang bagus, Alkitabnya sudah di depan, persembahannya sudah disiapkan, supaya nanti waktu ibadah nggak lari-lari lagi ke sana ke sini. Oke, semuanya sudah siap? Sebelum kita bernyanyi memuji Tuhan dengan sukacita, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari yang indah ini yang Tuhan berikan bagi kami. Kami ada dalam keadaan baik, kami ada dalam keadaan sehat. Semua karena kasih dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan pagi hari ini kami juga masih rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga rindu mendengarkan firman Tuhan. Maka itu berkati kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, dan juga guru-guru kami yang akan membawa ibadah ini, juga Tuhan berkati, terkhusus yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang mengurapi dia dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami datang mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Oke, ayo Bu, kita akan memuji Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa. Ayo Bang Stephen bikin musiknya. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Semua anak-anak berdiri, ayo. Kita mau bersukacita untuk Tuhan. Karena Tuhan mencintai kita dan juga mencintai semua bangsa. Ayo kita nyanyi Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Gunung putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kita ulang sekali lagi. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Gunung putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kita nyanyi lagi, kita akan bernyanyi Yesus kelengkalak karo. Ayo semua bersukacita. Kita akan bernyanyi Yesus kelengkalak karo. Dan kita bisa landep ya. Ayo anak-anak di rumah, boleh landep, angkat tangannya. Yesus kelengkalak karo, kalak karo kerina. Ginting semiring pangin nanging, tarikan karo karo. Yesus kelengkalak karo kerina.
olahraga ya Bu? Iya, sekalian olahraga. Oke, sekarang anak kami bisa duduk semua. Rapikan lagi duduknya kalau tadi sudah sempat berdiri dan menari. Kita akan bernyanyi lagi, Ku Cinta Keluarga Tuhan, seperti tema kita pada pagi hari ini. Kita akan bersuka cita bersama-sama, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ada gerakannya dari Ibu Guru ya. Semua boleh berdiri dan ikuti gerakannya Ibu Guru buat. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, bersalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. Kita ulang sekali lagi. Ku cinta keluarga Tuhan, mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Oke, boleh berduduk lagi. Kita akan masih bernyanyi satu lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak kami silakan duduk lagi yang rapi. Kita akan bernyanyi, Ku siapkan hatiku Tuhan. Kita akan semua bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik untuk kita walaupun kita masih anak-anak. Dia juga mencintai kita. Dia mengasihi kita seperti orang dewasa. Maka itu mari kita angkatkan pujian ini kepada Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu.
dengan firman-Mu. Ya, shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan pada pagi ini Bapa, kami mau dan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi ibu guru yang membawakan firman-Mu Tuhan, agar firman yang keluar dari mulut dan kata-kata itu semua berasal daripada Tuhan. Kau berikan hikmat dan kepintaran kepada ibu guru Tuhan Yesus, supaya mampu memberikan dan menceritakan akan kebenaran firman Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bahan Alkitab kita ambil pada minggu ini, yaitu dari Efesus 2 ayat 19 sampai 21. Ayo kita buka semua Alkitab kita yang di rumah. Sudah kita ambil semua? Ibu guru bacakan dari sini dan anak-anak semua baca dari rumah, buka Alkitabnya. Efesus 2 ayat 19 sampai 21, begini firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan yang terambil dari Efesus 2 ayat 19 sampai 21. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah keluarga Tuhan. Nah, sebelum Bu Guru menjelaskan tentang keluarga Tuhan, coba kita lihat semua gambar ini ya. Ayo anak-anak lihat semua gambarnya. Bisa lihat kan? Ya. Coba kalau kita lihat gambar ini, gimana semua anak-anak bersama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana semua wajah daripada anak-anak ini, kita lihat semua. Mereka sangat bersuka cita sekali. Mereka sangat senang sekali. Karena apa? Karena mereka bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kita lihat wajah-wajah mereka. Mereka semua sangat senang. Ya, kalau di gambar ini kita lihat mereka bahagia, ya, senang sekali bersama dengan Tuhan Yesus. Karena begitu besarnya lah ya kasih Tuhan terhadap kita anak-anaknya semua, maka Tuhan Yesus mengangkat kita menjadi anak-anaknya, bagian daripada keluarga Tuhan, ya. Sama dengan tema kita tadi adalah keluarga Tuhan. Seperti nyanyian kita tadi yang dinyanyikan oleh ibu guru kita tadi, ku cinta keluarga Tuhan. Karena kita memang adalah anak-anak Tuhan, kita pasti cinta akan keluarga Tuhan karena kita memang adalah bagian daripada keluarga Tuhan. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, sekarang kita ya, bagaimana perasaan kita? Ya, bagaimana perasaan kita kalau kita sudah diangkat menjadi anak Tuhan, menjadi keluarga Tuhan? Perasaan kita pasti bagaimana? Kita merasa senang ya. Kita merasa bahagia sekali, bersuka cita sekali. Karena apa? Kita ini sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Nah, pada saat ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa menjadi anggota keluarga Tuhan itu, ya, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Ya, harus melakukan kehendak Tuhan. Apa saja kehendak Tuhan yang ingin kita lakukan? Ya, bagaimana kehendak Tuhan itu? Contoh konkretnya, ya. Menjadi anggota keluarga Tuhan itu apa yang harus kita lakukan? Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ya, untuk melakukan kehendak Tuhan itu kita harus pertama dulu ya, sebagai anak Tuhan, sebagai anak balita, anak kecil, anak tanggung, anak remaja, satu dulu yang paling harus kita harus rajin berdoa. Ya, bangun tidur harus rajin berdoa, ya, harus berdoa, sebelum tidur juga harus berdoa. Habis itu mau belajar firman Tuhan.
ya, mau belajar firman Tuhan, baik di kita dalam saat teduh setiap pagi, ya, membaca firman Tuhan itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai anak Tuhan, supaya kita harus dengar-dengar terus akan firman Tuhan. Nah, habis itu apa? Ya, kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan itu, kita juga sebagai harus menuruti nasihat orang tua, ya. Kalau kita di rumah harus menuruti nasihat orang tua kita. Kalau kita di sekolah harus menuruti nasihat guru, ya, di sekolah. Kalau kita di sekolah minggu harus menuruti nasihat daripada guru sekolah minggu kita. Itulah kalau kita menjalankan kehendak Tuhan. Habis itu apa lagi? Sebagai anak sekolah minggu kita harus tunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan, berbicara dengan sopan, berkata-kata dengan sopan, jujur. Nah, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Supaya apa? Keluarga yang dicintai oleh Tuhan itu adalah keluarga yang terjalin mesra seperti lagu kita tadi. Nah, itulah ya, pada pokoknya di dalam kita melaksanakan kehendak Tuhan itu, kita harus melakukan yang baik di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Ya, melakukan kehendak Tuhan itu harus melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Nah, begitu juga, nah Ibu Guru, kalau di dalam anak tanggung dan anak remaja, itu temanya bukan keluarga Tuhan lagi. Di situ dijabarkan bahwa anak tanggung dan anak remaja itu temanya adalah warga kerajaan surga. Ya, warga kerajaan surga. Apa tandanya kita menjadi warga kerajaan surga? Nah, Ibu Guru mau tunjukkan dulu salah satu contohnya ya. Di dunia ini ada dua. Ada warga kerajaan dunia dan ada warga kerajaan surga, ya. Tapi kalau kita warga kerajaan dunia, seperti Bu Guru lihatkan ini adalah KTP, ya, kartu tanda penduduk. KTP ini adalah ya kartu tanda penduduk yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia yang sudah dewasa atau yang sudah berumur 17 tahun ke atas, ya, dia wajib memiliki KTP. Itu tandanya bahwa dia adalah salah satu warga kerajaan dunia, ya. Jadi KTP ini, ya, KTP kita juga ya, orang yang punya KTP, warga negara Indonesia yang sudah mempunyai KTP, dia juga mempunyai hak dan kewajiban, ya. Salah satu Ibu Guru jelaskan di sini adalah setiap warga negara Indonesia mempunyai hak, yaitu beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Baik kita Kristen beribadah ke gereja, Islam ke masjid dan sebagainya. Ya, itu punya hak dan tidak bisa diganggu-ganggu. Ya, itu hak kita, iman kita. Nah, begitu juga kalau kita sebagai warga negara Indonesia punya kewajiban, ya. Antara hak dan kewajiban itu harus balance, ya. Kewajiban kita apa sebagai warga negara Indonesia? Salah satunya, ya, kita harus mentaati peraturan pemerintah dan terhadap hukum yang berlaku di negara kita. Nah, itu tandanya kita warga kerajaan dunia. Begitu juga, ini adalah salah satu contoh lagi, kartu pelajar. Ya, kartu pelajar ini pada umumnya setiap siswa ya yang masih sekolah pasti mempunyai kartu pelajar. Nah, kartu pelajar ini pun tanda kita bahwa hidup di dunia ini, kerajaan dunia. Nah, kartu pelajar ini juga kita mempunyai hak dan kewajiban juga sebagai yang pemilik kartu pelajar ini, ada haknya dan ada juga kewajibannya. Apa hak dan kewajibannya? Kartu pelajar ya, dia mempunyai haknya sebagai pelajar adalah mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Habis itu mendapatkan pengajaran dari guru-guru yang berkualitas supaya apa? Ya, ilmu yang ditimba itu bisa diembannya nanti bisa juga dikembangkan untuk masa depannya. Dan juga pelajar itu mempunyai kewajiban, ya. Pelajar mempunyai kewajiban, kewajibannya apa? Kalau pergi sekolah harus pakai seragam sekolah. Habis itu apalagi? Ya, harus membayar SPP, ya. Apalagi? Ya, harus tidak boleh terlambat. Ya, kalau datang ke sekolah, kalau terlambat pasti ada hukumannya. Setiap sekolah punya hukuman masing-masing terhadap siswa yang melanggar hukuman itu. Nah, satu lagi contohnya kalau kita termasuk warga kerajaan dunia, paspor. Ya, paspor ini contohnya Bu Guru kasih tunjuk sama kita, paspor. Paspor ini adalah merupakan KTP juga, tapi kita pakai untuk pergi ke luar negeri. Ya, pergi keluar dari negara Indonesia.
Itu semacam KTP juga, tanda kependudukan kita, tetapi berlaku untuk ke luar negeri. Ya, kalau kita pergi ke Singapura, dekat negara kita ini, kita harus memakai paspor. Kalau tidak ada paspor kita tidak bisa lewat. Itulah merupakan tanda. Nah, ini tanda-tanda yang sudah Bu Guru tadi jelaskan, itu adalah tanda-tanda kita sebagai warga kerajaan dunia. Tapi ada satu, seperti tema kita tadi, warga kerajaan sorga, ya, warga kerajaan sorga. Nah, tanda, apa tandanya kita warga kerajaan sorga? Kita yang pengikut Kristus. Apa tanda-tandanya? Kita menjadi warga kerajaan sorga. Ya, tanda-tanda kita kalau kita menjadi warga kerajaan sorga itu adalah ketaatan kita. Ya, ketaatan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa tandanya? Ya, apa tanda konkretnya? Contohnya, kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Tadi dibilang kalau kita adalah masuk kerajaan sorga itu adalah bagi kita setiap anak-anak yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, contoh konkretnya itu tadi apa? Kita mau ya menjadikan kebenaran firman Allah sebagai satu-satunya pedoman hidup kita. Itu salah satu tandanya. Jadi firman Tuhan itu menjadi pedoman hidup kita. Jadikan Tuhan andalan kita dalam setiap kehidupan kita. Dan kedua, mau belajar dan diajari oleh firman Tuhan. Mau belajar dan diajari oleh firman Tuhan. Terus yang ketiga, mau dibentuk. Ya, mau dibentuk lebih baik lagi setiap saat. Ya, mau dibentuk. Terus itu apalagi? Berani mengatakan kebenaran. Walaupun terkadang untuk mengatakan kebenaran itu banyak suka dan duka yang harus kita hadapi. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai tandanya kita adalah warga kerajaan surga, kita harus berani mengatakan kebenaran. Terus itu apalagi? Pembawa damai. Ya, kita hidup harus bisa membawa damai di sekeliling kita, di lingkungan kita, terlebih-lebih di dalam keluarga kita. Habis itu apalagi? Bersukacita senantiasa dimanapun kita berada. Dalam hal apapun bisa kita bersukacita dan kita bisa bersyukur setiap saat. Jadi siapa saja yang masuk kerajaan surga itu sebenarnya? Siapa saja anak-anak Tuhan yang masuk kerajaan surga? Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Sudah dapat semua? Ya. Matius 7 ayat 21 katanya begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi dari bacaan kita ini tadi sudah terlihat jelas siapa yang masuk kerajaan sorga itu. Ibu guru, anak-anak semua di rumah bisa. Ya, kita semua layak masuk kerajaan surga dengan syarat di dalam Matius 7 ayat 21. Bagi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini tidak hanya kami dengar di dalam cerita kami pada hari ini Tuhan, tetapi sebagai anak-anak Tuhan kami bisa mendengar firman Tuhan pada pagi ini dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami setiap saat. Ajarin kami Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami setiap saat, agar firman-Mu ini setiap saat terniang di dalam hati dan pikiran kami, dan kami mampu mengaplikasikannya di dalam hidup kami setiap saat. Terpuji dan termulia Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah ini kita dengarkan firman Tuhan. Sekarang ayo, kita tadi udah siapkan persembahan kita kan? Udah disiapin semua belum? Ya, kalau udah disiapkan, jangan diremuk-remuk ya persembahannya, dilipat dua baik-baik. Habis itu dimasukkan ke dalam amplop, karena kita ini kan secara virtual ya. Jadi nggak ada kantong persembahannya. Jadi kita buat aja, dimasukkan ke amplop kita. Habis itu nanti kita suruh mama papa kita yang memberikannya ke gereja persembahan kita itu. Oke, kita bernyanyi dari lagu kita Sejuta.
kita bersatu dalam doa. Kita berdoa untuk doa persembahan kita, sekalian kita doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, pada saat ini kami sudah mengumpulkan sebagian daripada persembahan kami. Tuhan, kiranya persembahan kami ini bisa dipakaikan untuk kemuliaan kerajaan nama Tuhan. Dan ajarin kami selalu Tuhan untuk bisa memberi kepada Tuhan untuk kemuliaan kerajaan Bapa. Bapa yang baik, Engkau juga berkati orang tua kami yang menjadi saluran berkat di dalam keluarga kami. Engkau berkati rezeki bagi kedua orang tua kami Tuhan, agar kami setiap saat dapat memberi sesuai kehendak Tuhan saja. Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa, bersyafaat kepadamu ya Bapa, memohon kepadamu ya Tuhan, agar kiranya Tuhan yang melindungi kami, memberkati kami semua anak-anak kami Tuhan Yesus, dimanapun kami berada pada saat ini. Engkau berkati kesehatan kami Tuhan, Engkau berkati sekolah kami ya Bapa, agar kami dapat bersekolah walaupun secara virtual, tapi kami tidak kendor kerajinan kami untuk selalu belajar Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan persekolahan kami. Bapa yang baik, ajar kami juga Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Mu, agar belajar melalui virtual Tuhan Yesus, kami bisa memakaikan media sosial kami secara bijaksana. Bapa yang baik, begitu juga kami mau berdoa Tuhan pada minggu-minggu ke depan ya Bapa. Anak-anak kami semua, pada ada yang sudah mau ujian semester, Engkau berkati semua persiapan anak kami. Engkau berkati semuanya Tuhan, dan Engkau berikan hikmat dan kepintaran bagi anak-anak kami, supaya mereka semua dapat belajar dengan Tuhan Tuhan, hingga pada saatnya nanti dia menghadapi ujian, dapat menyelesaikan semua ujiannya dengan baik, tetap dari dalam pimpinan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat kedua orang tua kami. Engkau berkati kedua orang tua kami, Engkau berikan kesehatan Tuhan Yesus, Engkau berkati usahanya, Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati pelayanannya Tuhan, supaya orang tua kami juga yang menjadi saluran berkat bagi kami juga Tuhan, mereka juga dapat melakukan semua aktivitasnya berkat pimpinan daripada Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan, Engkau mengetahui Bapa bagaimana keberadaan kami pada saat ini, di mana penyakit corona sedang merajalela di negara kami ini, di kota kami ini, terlebih-lebih di dunia pada saat ini Tuhan Yesus. Bapa, kami tidak tahu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang memimpin kami. Daripada itu Tuhan, ajar kami untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan kami selalu memperhatikan akan kesehatan kami. Jauhkanlah kami daripada penyakit ini Tuhan, dan lindungi semua keluarga kami Tuhan, dan biarkanlah biar penyakit corona ini cepat berlalu dari kota kami ini, cepat berlalu dari muka bumi ini Tuhan, supaya kami bisa hidup kembali seperti sedia kalanya, seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, supaya kami bisa berkarya lebih lagi Tuhan, lihat dari talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi juga kami akan menyelesaikan kebaktian kami ini, karena Tuhan yang pimpin kami 1 minggu ke depan, biar nama Tuhan selalu kami muliakan di dalam kehidupan kami, baik di dalam perkataan kami, baik dalam tindakan kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kami datang melalui anak-Mu, Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Sekarang sebelum kita tutup kebaktian kita, mari kita bernyanyi lagu Satukan Kami.
Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Ya, sekarang mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Kita lipat tangan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Amin, kebaktian kita selesai. Shalom dan selamat hari Minggu buat anak-anak semua. Selamat hari Minggu.